Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan aki basah dan aki kering. Bersama saya, Habib Farhan. Like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke teman-teman, aki atau baterai yang digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bis, dan lain sebagainya itu terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah aki basah dan aki kering. Sayangnya masih banyak yang tidak terlalu mengerti ya tentang perbedaan aki basah dan aki kering. Padahal aki basah dan aki kering ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan ya. Oleh karena itu saya akan berbagi pengalaman mengenai perbedaan aki basah dan aki kering. Oke, yang pertama kita akan membahas pada aki basah ini, yaitu bentuknya. Aki basah ini mempunyai bentuk yang transparan seperti ini ya, jadi kelihatan air akinya. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh para produsen agar aki ini mudah untuk diketahui air akinya ya. Air aki ini sering disebut dengan air zur, merupakan cairan yang memiliki fungsi sebagai peredam. Sel-sel yang terdapat pada bagian dalam aki ini direndam menggunakan air ini. Untuk itulah mengapa tipe aki basah memiliki wadah yang transparan ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk dari aki kering ini. Setelah membahas aki basah ini, maka aki kering ini merupakan aki yang dikembangkan dari tipe aki basah ini ya. Aki kering ini memiliki wadah yang berbeda. Aki kering ini juga tidak terdapat ya lubang-lubang untuk pengisian air aki. Tapi kalau basah ada ya untuk pengisiannya seperti ini. Oke, perbedaan yang kedua adalah kita membahas dalamnya ini. Dalamnya ini kalau aki basah ini terdapat air aki ya. Biasanya air akinya ini diisikan pada lubang-lubangnya ini. Untuk pengisiannya biasanya sampai ini ya, batas upper lovernya ini ya, seperti itu. Bagaimana dengan aki kering? Untuk aki kering ini tidak bisa diisi dengan air aki ya. Lalu bagaimana isi dari aki kering ini? Aki kering ini biasanya memiliki jeruan atau dalamnya itu bersifat gel ya. Ketika kita angkat seperti ini, kemudian kita kocok, maka tetap ada suara air ya di sini ya. Ada yang bilang air aki itu hanya terdiri dari komponen-komponen kimia aja yang tidak terbuat dari gel atau cairan-cairan yang lain ya. Itu salah ya. Menariknya gel ini tidak penguapannya itu tidak sebesar air aki yang sebelah ini, sehingga memungkinkan volume gel pada aki bisa terjaga ya. Oke, yang ketiga kita membahas perbedaan mengenai cara perawatannya. Yang pertama saya akan membahas aki basahnya ini. Untuk perawatannya aki basah ini menggunakan cara yang sangat berbeda, yaitu merawat akinya. Biasanya pemilik kendaraan itu wajib memeriksa kadar air yang di dalam akinya ini dengan cara mengisi air aki ya. Dengan standar ini ketika air akinya ada di lowernya ini, maka pengendara atau pemilik mobil itu harus mengisi aki. Setiap lubangnya ini harus sama ya, sampai dengan batas yang atasnya ini, upper lever. Kemudian perawatannya juga membersihkan kutub terminalnya, karena kalau udah lama tidak dibersihkan akan timbul kerak-kerak ya di kutub terminalnya positif dan negatifnya ini. Oke teman-teman, untuk ciri-ciri pada aki basah ketika sudah melemah itu biasanya itu 2-3 minggu itu masih bisa digunakan. Paling-paling ya nanti starternya itu agak lama ya, jreng baru gitu, biasanya seperti itu. Tapi kalau aki sudah baru itu ya di starter langsung jreng gitu ya. Sedangkan untuk perawatan aki keringnya ini cukup mudah ya, yaitu sang pemilik kendaraan perlu rajin menggunakan kendaraan pemiliknya ketimbang didiamkan saja di garasi, yaitu dipanasi muter-muter ke jalan raya, kemudian pergi-pergi kemana gitu ya. Kemudian di sini pada aki kering itu juga ada tulisannya maintenance free atau MF, itu bebas perawatan ya. Aki kering ketika sudah melemah itu tanda-tandanya itu 2-3 hari ya bisa digunakan, setelah itu langsung mati. Itu kelemahannya seperti itu. Jika teman-teman menginginkan aki dengan usia yang lebih panjang, jangan lupa teman-teman mengecek kondisi dinamo ampere atau dinamo alternatornya ya. Karena jika kedua komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka percuma saja teman-teman mengganti aki dengan yang baru. Kedua komponen tersebut menjadi salah satu penentu ya awetnya aki atau usia pakai aki. Jika kedua komponen tersebut berfungsi dengan normal, yaitu dinamo ampere dan dinamo alternator tersebut, maka tegangan yang dihasilkan itu
pada aki bisa sampai 12 sampai 14 volt ya. Oke, yang keempat adalah membandingkan harganya. Untuk harganya itu lebih murah aki basah ya. Semisal aki ini tuh biasanya harganya itu sekitar 800 sampai 1 juta ya untuk aki basah, sedangkan aki kering ini bisa sampai 900 sampai 1,5 juta atau 2 juta ya untuk aki keringnya ini. Selisih harga aki basah dan kering juga cukup jauh, ini berpengaruh pada masa pakainya. Aki basah memiliki usia pakai yang lebih sebentar dibandingkan dengan aki kering. Aki basah biasanya hanya bertahan hingga maksimal itu 1 sampai 2 tahun ya. Sedangkan aki kering ini biasanya umumnya bisa mencapai 3 sampai 4 tahun. Untuk aki kering ini biasanya digunakan sebagai untuk orang-orang yang sibuk ya, yang tidak sempat untuk perawatan aki sendiri. Tetapi jika teman-teman lebih ada waktu yang cukup untuk perawatan pada mobil teman-teman, bisa menggunakan aki basah ini ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan aki kering dan aki basah. Oke, bagaimana, sudah sedikit lebih paham ya mengenai perbedaan aki basah dan aki kering? Lalu teman-teman pilihannya aki basah atau aki kering? Silahkan tulislah di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silahkan ditulis di kolom komentar untuk diskusi kita semuanya ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.